Halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar tentang layout, view group, dan juga view. View sendiri kalau kita artikan di dalam Android, view itu merupakan sebuah objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar pengguna. Jadi apa yang kita lihat sebetulnya itu adalah terdiri dari view yang dikelompokkan dalam sebuah view group seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya kita punya tampilan seperti tampilan yang di sebelah kanan bawah ini. Nah, tampilan ini kita bisa lihat bahwa di sini kita mempunyai beberapa view yang digunakan. Jadi misalnya di sini ada button gitu ya, terus di sini ada tag view, di sini ada button lagi. Nah, ini adalah kumpulan view seperti itu. Nah, contoh-contoh view di dalam Android Studio itu seperti ini. Jadi ada tag view, ada edit text ya. Kalau tag view itu dia tidak bisa diedit, tapi kalau edit text itu biasanya digunakan untuk kita menerima inputan. Lalu ada button, ada menu, ada scroll view, ada recycle view, image view, ada juga view group. Nah, yang akan kita banyak gunakan itu nanti kita akan lihat gitu ya, view groupnya apa, lalu di dalamnya kita akan gunakan view-view yang ada. Nah, kalau kita lihat lagi gitu ya, button itu contohnya seperti ini gitu. Edit text ini sesuatu yang bisa kita rubah. Tag view itu sudah lazim ya, itu untuk menampilkan sebuah teks biasa. Slider, nah ini slider kalau misalnya kita butuh penilaian misalnya dari 1 sampai dengan 10 gitu ya, kita bisa gunakan slider di sini. Kita bisa ubah maksimalnya berapa, jadi nggak hanya 1 sampai 10, misalnya kita butuh sampai 100, nah kita bisa manfaatkan slider ini. Lalu ada checkbox, misalnya kita butuh sesuatu yang bisa dipilih banyak gitu ya, kita gunakan bisa lebih dari 1, kita gunakan checkbox. Atau kita butuh radio button, nah ini bisa juga kita gunakan. Switch itu juga sudah ada di Android ya, view switch ini bisa dengan gampang kita pakai. Ini biasanya kita gunakan kalau kita butuh hanya on off gitu, jadi hanya kondisi on atau kondisi off gitu ya, hanya ada 2 kondisi, true atau false seperti itu. Nah, setiap view yang kita buat di dalam Android Studio itu dia pasti punya XML-nya. XML ini yang bisa kita rubah gitu ya, meskipun kita lakukan drag and drop di dalam Android Studio-nya, tapi kita juga akan dapat melihat hasil XML-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan drag and drop lalu ternyata ada yang perlu kita perbarui gitu ya, atau kita rubah, tapi kita susah di dalam drag and drop-nya, kita bisa rubah dia di dalam XML-nya. Di dalam XML ini kita juga sudah cukup jelas, kita bisa melihat di sini ID-nya apa, terus layout width-nya berapa, layout height-nya berapa, ya, background-nya warnanya apa. Nah, di sini kita bisa tambahkan semua. Teksnya isinya apa. Nah, di sini dia gunakan add string. Add string ini adalah resource-nya dia. Ini bisa kita hardcode, bisa kita isi langsung, tapi biasanya nanti akan ada warning. Ya, kita bisa lakukan dengan 2 cara. Kenapa kok kita pakai string? Biasanya supaya kalau kita misalnya nanti pada waktu mau merubah ya, nah kita cukup mengganti value-value yang ada di string, nanti yang lainnya akan ikut berubah. Atau misalnya kita butuh language ya, dalam sistem language. Jadi misalnya saya punya 2 language nih, language Inggris sama Indonesia misalnya gitu. Nah, kita bisa manfaatkan stringnya ini, kondisinya di mana. Nanti dia akan menyesuaikan apa yang akan ditampilkan pada saat language-nya adalah Inggris atau language-nya adalah Indonesia. Text color juga sama gitu ya. Kalau tadi kita pakai string, resource string, sekarang kita gunakan resource color. Jadi nanti sewaktu-waktu temanya kita mau berubah atau kita mau merubah warna secara keseluruhan, kita nggak ada yang kelewatan, tapi kita bisa langsung rubah di resource color-nya langsung. Seperti itu. Text size,
text-style-nya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu, dan ini atribut yang digunakan di dalam view itu biasanya sudah cukup jelas untuk kita tahu bahwa atribut itu digunakan untuk apa. Ya, nah biasanya atribut dari Android Studio itu seperti ini. Jadi property name-nya gitu ya sama dengan property value. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya property name di sini itu adalah layout width. Nah, layout width kita tinggal kasih property value-nya aja. Seperti itu. Tapi kalau kita yang membutuhkan resource, ya kita yang membutuhkan resource, biasanya seperti ini. Property name sama dengan tipe resource-nya apa, lalu ID resource-nya apa. Nah, ini otomatis sudah ada di resource gitu ya, sudah ada di file resource yang sudah kita buat sebelumnya. Atau nantinya dia akan memberikan tanda bahwa resource ini ada atau tidak ada. Seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang kita memberikan ID. Kalau ID, ya kita tinggal property name-nya apa, lalu kita tambahkan add plus ID. Lalu view ID-nya apa? Nah, view ID ini nanti yang akan bisa kita ambil ke dalam file logikanya atau file Kotlin-nya. Seperti itu. Oke, itu untuk view. Nah, sekarang saya lanjutkan ke view group. View itu adalah satu komponen gitu ya, satu objek yang berhubungan dengan user interface-nya. Sedangkan view group ini dia merupakan kumpulan dari objek-objek lainnya. Jadi kumpulan dari view itu sendiri. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, objek untuk menampung beberapa view ataupun view group sendiri untuk membentuk UI aplikasi yang utuh, seperti itu. Nah, contohnya view group apa? Kita bisa bilang dia atau bisa kita lihat di dalam layout. Jadi selain layout itu bisa kita bilang view ya. Common, text ini itu view semua gitu ya, button. Nah, yang view group itu kita bisa lihat di layout. Layoutnya ada apa aja? Ada linear layout, ada frame layout, ada constraint layout, ada table layout. Yang paling baru ya, yang paling baru itu adalah yang constraint layout. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian manfaatkan nanti di constraint layout. Tapi yang paling dasar biasanya kita gunakan linear layout. Linear layout ini bisa dua macam gitu ya, bisa horizontal atau bisa vertikal. Nah, kalau kita masih belajar, kita akan gunakan yang vertikal. Jadi biarkan dia menyusun sendiri ke bawah. Seperti itu. Ini gambarannya. Jadi kalau kita bilang dia common layout gitu ya, common layout itu biasanya dia yang nggak butuh adapter. Jadi kalau kita mau pakai linear layout ya kita tinggal pakai aja. Bentuknya seperti ini gitu ya. Bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, relatif, kalau relatif namanya sesuai dengan ciri khasnya gitu ya. Relatif berarti dia akan bergantung dengan layout yang lain. Sedangkan web view berarti dia akan menampilkan seperti browser. Jadi apa yang tertampil di situ bentuknya adalah web view. Biasanya ini banyak yang memanfaatkan untuk misalnya mereka bentuk di hybrid gitu ya. Lalu kita tampilkan di sini itu hanya sebagai web view-nya. Kita memanggil halaman HTML seperti itu. Atau halaman PHP. Nah, constraint layout ini pembaruan dari relatif, tapi banyak hal yang bisa kita manfaatkan di sana. Jadi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi itu yang menggunakan constraint layout. Lalu ada juga layout yang menggunakan adapter. Nah, biasanya ini berhubungan dengan layout-layout yang membutuhkan jumlah yang banyak. Seperti itu, dia akan menampilkan sesuatu yang tidak hanya satu gitu ya, tapi dia akan mengambil atau memanfaatkan sebuah adapter itu untuk menampilkan data. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada list view, ada grid view gitu ya, itu dia memanfaatkan adapter. Nah, nanti kita di kelas nggak akan belajar yang list view karena ini adalah sederhananya mungkin bisa kita bahas sedikit ya. Tapi kita akan lebih konsen ke recycle view. Jadi lebih baru daripada list view sendiri. Nah, hierarkinya kalau kita bilang dia adalah view group, hierarkinya adalah kita bisa punya view group di dalam view group.
kita bisa punya banyak view di dalam view group. Jadi misalnya saya punya linear layout sebagai besarnya, ya saya punya linear layout sebagai besarnya, lalu di dalam linear layout itu saya kasih batasan dia adalah constraint layout dan beberapa view, misalnya seperti itu. Di dalam constraint layout kita punya view-view yang lain. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita buat, ya. Hal-hal seperti ini bisa kita lakukan. Nah, tapi perlu kalian perhatikan pada saat hierarki itu semakin banyak atau semakin dalam, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan atau meload view-nya itu juga akan semakin lama. Jadi akan membutuhkan waktu lebih. Nah, bagaimana kita mengaturnya? Kita harus mengaturnya seminimal mungkin gitu ya. Seminimal mungkin. Lagi pula pada saat kita buat sebuah program Android, sebetulnya kita sudah memikirkan bahwa informasi-informasi yang ada di situ adalah yang tepat guna. Jadi yang nggak perlu ditampilkan kita akan keep dulu seperti itu. Nah, itu sudah jadi kebiasaan ya pada saat kita membuat sebuah program Android. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misal ya, tadi kita punya halaman HelloToast seperti ini. Nah, ini dia terdiri dari view group. View groupnya dia apa? Dia menggunakan linear layout. Linear layout yang diberi margin, gitu ya. Di sini ada margin-marginnya. Lalu dia membuat sebuah button. Di sini ada toast. Ya, ini adalah button. Lalu dia buat tag view yang besar, gitu ya. Yang besar yang mengikuti dari toast sama count-nya. Lalu count sendiri ini adalah button. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk hierarkinya bisa jadi seperti ini. Linear layout, di dalamnya adalah button, ada tag view, dan ada button. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat ya pada saat kita buka sebuah aplikasi, kita buka sebuah halaman, kita bisa menduga sebetulnya. Dia menggunakan hierarki yang seperti apa. Nah, dari kebiasaan kita atau dari explore kita dengan kita terbiasa membuka aplikasi, melihat aplikasi, dia menggunakan apa gitu ya. Itu akan membuat kita tahu gitu, apa yang akan kita gunakan di dalam layout kita, seperti itu. Nah, hierarki ini bisa kita lihat juga sebetulnya di dalam Android Studio-nya, nanti akan saya tunjukkan juga ya. Nah, di bagian kiri bawah itu biasanya ada yang namanya component tree. Component tree nanti kalian bisa lihat view group-nya apa ya, di dalam view group itu dia ada apa aja. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, lalu pada saat kita membuat sebuah tampilan, biasanya kita akan melihat atau kita akan membutuhkan gravity. Jadi, di dalamnya atributnya gitu ya, nama atributnya biasanya kita butuh gravity. Jadi misalnya seperti di yang sebelah kiri, kita kenal ada gravity dan ada layout gravity. Gravity sendiri itu kita bisa bilang seperti ini. Left itu berarti dia ada di kiri ya. Lalu center horizontal itu dia di tengah tapi di atas. Lalu dia right itu di sebelah kanan. Nah, gravity itu dia berada di dalam view-nya. Jadi dia posisinya di dalam view. Apakah di paling kirinya view, di paling kanannya view gitu ya, atau di centernya gitu. Nah, sedangkan layout gravity ini yang berpindah adalah posisi view-nya terhadap parent. Jadi kita bilang linear layout ini adalah parent-nya gitu ya. Linear ini adalah parent-nya. Nah, lalu kita bilang pada saat misalnya kita buat sebuah tag view, layout gravity-nya center. Ya, berarti tag view itu ada di center dari linear layout yang ada di sini. Seperti itu. Ya, jadi kita bedakan, kita butuh yang mana. Apakah kita butuh tulisannya yang di tengah, atau kita butuh secara view secara keseluruhan ini yang ada di tengah. Nah, itu berbeda. Apakah kita membutuhkan itu? Iya. Biasanya misalnya ya,
kita punya sebuah button. Button itu kan di dalamnya ada tulisan. Tulisan itu bisa kita buat tulisannya yang di tengah atau buttonnya yang di tengah. Nah, kalau buttonnya yang di tengah, berarti kita gunakan layout Gravity. Tapi kalau tulisannya yang di tengah, kita gunakan Gravity. Kalau butuh dua-duanya, ya gunakan keduanya, itu bisa. Seperti itu. Ya. Nah, ada lagi, sama seperti kalau kita membuat sebuah CSS, ya, ada padding, ada margin, ada background. Nah, semua itu bisa kita gunakan di sini. Ya, semua bisa kita gunakan di sini. Nah, tapi ada yang berbeda. Kalau dulu kita gunakan, atau di CSS biasanya kita gunakan PX ya, pixel. Nah, di sini kita biasanya gunakan density pixel. Nah, apa perbedaannya? Nanti kalian akan lihat ya. Kenapa kok kita harus menggunakan density pixel? Nah, kita masuk ke masing-masingnya supaya lebih jelas. Jadi, linear layout ini adalah secara vertikal ya. Ini adalah horizontal. Oke, nah setiap kali kita mendrag and drop dari view, maka kita tanpa mengatur, dia akan langsung terurut gitu ya. Itu enaknya dari linear layout. Nah, ini yang paling basic yang akan kita gunakan selama kita latihan. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan constraint, kita bisa manfaatkan constraint-nya. Ya, jadi ini pada saat kita drag and drop, dia akan otomatis ke bawah atau ke samping. Nah, lalu relatif. Relatif ini kalau kalian perhatikan, kita bisa bilang misalnya ini A gitu ya, dan ini adalah button B. Nah, button B ini dia akan relatif dengan teks A di sini misalnya. Nah, begitu juga dengan yang button C. Misalnya button C ini akan relatif atau akan berhubungan dengan button dari B ini. Nah, berhubungannya apa? Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi button B akan diletakkan di bawah teks A. Jadi kalau teksnya saya naikkan, otomatis button B ini juga akan ikut naik. Seperti itu. Jadi posisinya adalah relatif dengan layout yang lain. Nah, hati-hati, ini memang mudah gitu ya, cuman hati-hati pada saat kalian mengganti atau kalian merubah namanya gitu ya. Nah, itu bisa jadi nanti relatifnya nggak ikut terubah seperti itu. Jadi harus hati-hati pada saat kalian menggunakan relative layout. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi ada relatif sama kalau kita mau ganti pada saat kita new biasanya kan constraint layout ya. Nah, ini kita tinggal ganti aja di relative layout. Nanti di masing-masingnya kita akan diminta hubungannya apa dengan view yang lain. Oke, nah ini. Ini ya. Jadi kita bisa bilang di sini, ini artinya seperti ini. Ini ada sebuah tag view, ID-nya adalah email, lalu margin top-nya dia 32 dp, berarti margin ke atasnya ya, ini ya, yang email ini 32 dp, lalu align parent top, berarti dia align dengan parent-nya gitu ya, lalu align dengan parent start, dia true semua. Nah, lalu yang di bawahnya, dia bilang ada ID ya di teks yang ini, lalu dia layout below-nya adalah di bawah email. Email kan yang ini ya. Berarti dia posisinya akan ada di bawah email. Nggak ada margin, berarti dia akan standar. Ya, lalu align parent end itu juga true, seperti itu. Nah, button juga sama. Dia bilang button itu ada di bawah edit text ya. Align parent start-nya true. Margin top-nya 19. Jadi di sini dikasih margin 19 ya, sama dia. Lalu di button yang cancel, dia bilang buttonnya cancel, ID-nya adalah button, dia align button ya, sejajar dengan sejajar bawahnya, align button di sini, sejajar bawahnya dengan button 1. Jadi yang bagian bawah ini sama. Lalu margin start yang di sini ya, ini berarti ada jarak 22 dp, seperti itu.
Nah, kalau kita mau ngasih yang paling bawah di sini, ya, kita tinggal bilang align parent bottom true. Berarti dia akan relatif ke parent layoutnya, tapi dia akan ada di bawah. Seperti itu. Nah, jadi contohnya relatif seperti ini. Nah, di relatif atau di constraint nanti kalian akan kenal dengan yang namanya baseline. Jadi beda antara align bottom dengan align baseline. Kalau align bottom itu berarti bottom dari view-nya. Bottom dari view-nya ini ya. Yang code biru-biru ini. Tapi kalau align baseline itu berarti batas dari tulisannya. Jadi baseline dari tulisan seperti itu. Jadi kalau align baseline berarti yang disamakan itu adalah ini tulisannya. Yang bawah ini adalah align baseline, yang atas ini adalah align bottom. Bisa kalian lihat ya perbedaannya di mana. Seperti itu. Nah, lalu absolute. Absolute ini gampang digunakan, tapi saya sangat tidak menyarankan kalian menggunakan absolute kalau tidak benar-benar terpaksa gitu ya. Karena apa? Karena dia menggunakan X dan Y. Nah, X dan Y pada saat handphone kita berubah ukurannya, nah dia nggak akan ikut, dia kan stagnan ada di situ. Nah, bisa jadi nanti ada button yang nggak kelihatan, ada button yang terpotong gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan sebetulnya gitu. Jadi di sini menggunakan posisi X dan Y-nya. Oke. Lalu yang berikutnya adalah table. Table sama dengan namanya. Ya, sama dengan namanya. Kita bisa bilang dia row dan kolom. Jadi row-nya di mana, kolomnya di mana. Nah, kalau kita perhatikan di tampilan Android kalau kita gunakan table layout ya, itu sebetulnya dia sudah dibuatkan table-table seperti ini. Nah, ini otomatis dia buat. Dia nggak akan bilang jumlah tabelnya itu berapa kolom, berapa baris, dia nggak akan bilang. Nah, kita membuat barisnya, kita gunakan table row. Lalu di dalamnya kita buat column. Kita akan buat kolomnya masing-masing di situ. Nah, ada tag view di situ, ada edit text di situ, jadi kita bisa kasih nama, kita bisa isi namanya gitu ya. Jadi misalnya di sini ada tag view, dia akan mengambil satu bagian dari column ini, dia jadikan sebagai tag view-nya. Lalu saat kita membuat edit text, dia otomatis akan menjadi kolom yang berikutnya. Seperti itu. Jadi besarnya gimana? Besarnya kan kita sesuaikan gitu. Kalau di sini tulisannya adalah layout width-nya dalam bab konten, ya berarti besar dari kolomnya itu sesuai dengan isi dari tag view-nya atau isi dari edit text-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita buat baris lagi di bawahnya gimana? Ya akan sama gitu ya. Dia akan mengikuti dari kolom yang atasnya. Jadi kalau kolom yang atasnya udah besar, yang bawahnya juga akan ikut besar. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ya, misalnya saya punya table row di sini, lalu saya kasih coba tes. Dia akan jadi kolom pertama, coba tes, lalu hasil itu adalah kolom yang kedua. Nah, di table row yang berikutnya, saya kasih seperti ini. Saya nggak mau isi yang di bawahnya coba tes, tapi saya isi yang di layout kolom 1. Jadi, saya ambil kolom yang pertama. Ini kan kolom 0, ini kolom 1. Nah, lalu saya kasih teksnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kolom yang kedua atau kolom sama dengan 1 ini, baik ada di row yang 0 atau row yang pertama, itu besarnya akan sama. Menyesuaikan dengan yang paling besar. Jadi, isi yang paling besar. Table layout ini banyak digunakan misalnya untuk sesuatu yang terstruktur gitu ya. Misalnya saya butuh untuk menampilkan jadwal maintenance misalnya seperti itu. Nah, biasanya dia manfaatkan table layout-nya supaya rata dia.
supaya hasilnya juga bagus, tampilannya bagus. Ya, bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya. Dulu kalau sebelum ada constraint ya kita manfaatkan misalnya untuk pengisian data. Biasanya kan kita mau teks edit teksnya itu ada di garis yang sama gitu, nggak yang satu maju, yang satu mundur gitu ya, tergantung dari judulnya, nggak seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan label layout untuk itu. Nah, berikutnya adalah frame layout. Frame layout ini kita butuhkan untuk sesuatu yang bertumpuk. Jadi misalnya ada gambar, di dalam gambar saya mau kasih button gitu ya. Nah, kita manfaatkan frame layout untuk itu. Jadi dia kan saling bertumpuk. Tinggal kita atur posisinya seperti apa. Itu frame layout. Nah, kita kembali ke satuan dimensinya. Kalau tadi saya sudah bilang bahwa besarannya itu kita gunakan density pixel kalau di sini. Density independent pixel ya. Untuk width dan height-nya. Nah, lalu untuk font kita gunakan SP, scale independent pixel. Kenapa kita harus gunakan density pixel? Karena seperti ini. Layar handphone itu sangat beragam. Ya, layar handphone itu sangat beragam, resolusinya juga berbeda-beda. Nah, ini akan jadi masalah kalau kita berbicara pixelnya. Karena semakin handphone itu bisa jadi misalnya karena resolusinya tinggi gitu ya, berarti pixelnya akan semakin banyak dan dia akan semakin kecil-kecil. Ya. Nah, di sini kalau kita bilang pixel, misalnya 3 pixel di yang sebelah kiri, itu akan berbeda dengan 3 pixel yang di sebelah kanan, besarannya. Seperti itu. Nah, makanya kita gunakan density supaya kita bisa menyamakan. Kita bisa menyamakan antara high density display dan lower density display. Nah, rumusnya dari screen density itu adalah screen width-nya dalam pixel ya. Kita bilang itu berapa pixel, lalu kita bagi dengan screen width-nya dalam inci. Nah, ini kita bisa hitung setiap handphone bisa jadi berbeda-beda. Nah, gambarannya seperti ini gitu ya. Misalnya kita punya button di sini. Ini kita hanya gunakan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pixel. Kalau di sini kita gunakan berapa? 1, 2, 3, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Nah, di sini 2 kali lipat gitu ya. Antara yang high dengan yang low. Nah, itu berbeda. Bayangkan kalau kita pakai pixel, berarti dia kan sangat kecil sekali di sini. Karena dia menggunakan 7 pixel. Nah, ini gambarannya. Ini yang kita gunakan pixel, ini kita gunakan density pixel. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya, kalau kita gunakan density pixel, maka dia akan menghitung sendiri. Perbandingannya ke pixel itu berapa. Kalau kita gunakan pixel, ya dia kan sesuai dengan pixelnya. Nah, ini harus kalian perhatikan. Karena kita akan membuat sesuatu di handphone yang resolusinya berbeda-beda. Nggak sama. Kalau kita misalnya membuat sebuah program di desktop, rata-rata desktop itu ya 1024 kali 726 atau 1280 kali 768 misalnya gitu ya. Nah, itu sudah standar gitu. Lebih kecil pun biasanya akan bisa dijangkau dengan mouse misalnya. Tapi kalau kita buat di handphone, terlalu kecil, dia nggak akan bisa ditekan gitu ya, karena kita menggunakan jari biasanya untuk melakukan penekanan. Nah, kalau itu semakin kecil, berarti akan menyulitkan pengguna handphonenya sendiri, seperti itu. Lalu kalau kita bicara ukuran gambar juga sama gitu ya, mereka sudah dibedakan dari DPI-nya. Jadi ada MDPI, ada HDPI gitu ya, ada XHDPI, XXHDPI ya, dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita letakkan satu ya, baseline-nya ada di MDPI, nanti dia akan menyesuaikan. Atau bisa jadi kalau yang mau lebih baik ya, kita bisa kasih satu persatu di sini. Jadi gambarnya sudah kita siapkan. Nah, itu kita harus
harus menyiapkan gitu ya, harus menyiapkan lebih. Kalau memang program kita itu mau lebih baik seperti itu. Nah, biasanya kalau di sini memang programmer gambar itu belum tentu pada saat pertama di launching itu sudah ada semua gitu. Biasanya kita ambil baseline-nya dulu. Nah, ini bisa menyusul. Nah, itu tentang view group ya. Silakan kalian coba yang tadi sebelum kita juga masuk ke materi untuk mencobanya masing-masing. Tapi kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di live meeting kita nanti. Oke, selanjutnya tentang Android Studio. Jadi kita sudah buka Android Studio gitu ya, kita sudah tahu gambaran Android Studio itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat layout editornya adalah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini adalah project palette-nya. Ya, jadi file-file yang ada di dalam project kita itu akan tampil di dalam sini. Di dalam yang nomor sebelah kiri gitu ya. Project palette nomor sebelah kiri. Nah, kita bisa lihat di sini XML activity_main.xml gitu ya. Itu berarti dia file dengan nama activity main, tipenya adalah XML. Kalau tipenya adalah XML, berarti dia akan berhubungan dengan UI. Ya, akan berhubungan dengan UI, berhubungan dengan view. Lalu yang nomor 2, di sini ada desain dan teks. Ya, kita bisa tab atau kita bisa klik tabnya. Kita bisa klik tabnya untuk lihat yang mau kita lihat ini desain atau teks seperti itu. Nah, lalu ada palette pane di sini ya. Palette pane ini kita bisa lihat view-view apa yang ada di dalam Android. Jadi kita bisa gunakan. Selain tadi ya, tadi kan kita sudah bilang ada switch, ada switch, button, slider gitu ya, radio button, checkbox. Nah, masih banyak yang lainnya. Itu bisa kita manfaatkan. Seperti progress bar, seek bar, rating bar, itu semua sudah ada di dalam Android, bisa kita manfaatkan. Lalu, nah di bagian bawah sini, kalau kalian perhatikan, sini ada component tree. Component tree ini tempat kita lihat hierarkinya seperti apa. Jadi kalau kita mau memastikan hierarki kita itu sudah yang terbaik, kita lihat aja di component tree-nya. Nah, kita bisa langsung lihat. Terus bagian nomor 5, ini adalah desain. Di Android Studio, desain itu sudah dibedakan menjadi 2. Ada desain dan ada blueprint. Ya, kita bisa manfaatkan, kita mau gunakan yang mana. Kita bisa lewat blueprint sini, blueprint yang ini ya. Kita bisa lewat blueprint atau kita bisa langsung lihat dari hasil jadinya, desainnya. Nah, yang 6 ini adalah atributnya. Jadi kalau kita klik, kalian bisa lihat ada atribut apa aja di dalam sebuah view. Seperti itu. Itu bisa ditutup, bisa dibuka kembali. Oke, nah lalu di dalam layout editornya, ini ya, di dalam layout editor ini kita ada toolbar-nya. Toolbar ini, nah ini di nomor 1, kalian bisa rubah-rubah. Kalian mau lihat hanya desainnya aja, blueprint-nya aja, atau kedua-duanya, kalian bisa atur di sini. Lalu orientation di editornya. Jadi misalnya kalian mau mendesain untuk yang landscape atau untuk yang portrait, kalian bisa rubah di sini. Di sini ada orientation in editor. Lalu device-nya, kalian mau dia dalam bentuk device apa, itu bisa kalian rubah-rubah juga. Lalu API-nya, ya, API dari editornya itu kalian juga bisa lihat di sini berapa. Themes-nya, ya, themes-nya ini bisa juga dirubah, bisa kalian lihat. Nah, lalu language di sini, ini juga bisa kalian rubah. Misalnya kalian gunakan kalau Inggris gimana, kalau Indonesia gimana. Seperti itu. Oke, kira-kira itu ya. Sedikit teori tentang layout, view group, dan view-nya. Nah, setelah ini kita akan coba untuk masing-masing dari layout-nya sendiri. Ya. Oke, semoga kalian semakin paham dengan
materi ini karena ini penting juga untuk kalian lebih paham dan kalian bisa membuat sebuah program yang baik dengan view dan view group yang tepat.